Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan baca insyaallah biidznillah ta'ala tafsir atau ringkasan tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hanya saja nanti dalam membaca ini kita ambil faedah-faedah dari tafsir Ibnu Katsir sebagai tambahan faedah, seperti ketika membahas Al-Fatihah di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah tidak disebutkan muqaddimahnya. Muqaddimah itu tentang keutamaan surat Al-Fatihah atau tentang penamaannya atau yang berkaitan dengannya, sehingga perkara-perkara tersebut saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir secara ringkas. Di antaranya qala Ibnu Katsir rahimahullah bahwa surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah yang artinya pembuka karena dia Fatihatul Kitabi khattan, karena dia membuka Al-Quran secara tulisan. Artinya ditulis pertama kali di awal adalah Al-Fatihah, baru kemudian surat Al-Baqarah dan selanjutnya. Dan juga karena Al-Fatihah pembuka dalam bacaan salat. Sebelum membaca surat apapun dalam salat kita mesti dibuka dengan Al-Fatihah. Sehingga ayat ini atau surat ini disebut dengan Al-Fatihah karena dia membuka surat-surat dalam Al-Quran. Di awal pertama penulisan adalah surat Al-Fatihah dan juga membuka bacaan surat dalam salat. Adapun nama-nama lain dari nama-nama Al-Fatihah sangat banyak, seperti nama Ummul Kitab, induk kitab. Jumhur para ulama menyebut Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, walaupun ada beberapa ulama yang tidak suka dengan nama itu karena terkaburkan dengan Ummul Kitab yang ada di Lauhul Mahfuz.
Dikatakan Ummul Kitab adalah yang di Lauhul Mahfuz, seperti Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Ibnu Sirin rahimahumullah, dia tidak suka menyebut Al-Fatihah dengan Ummul Kitab. Dan kata beliau seperti Al-Hasan menyatakan bahwasanya Ummul Kitab dzalikal Lauhul Mahfuz. Ummul Kitab itu adalah Al-Lauh Al-Mahfuz, catatan takdir yang Allah simpan pada dirinya, itu adalah Ummul Kitab. Sebagaimana sebutkan dalam beberapa ayat dan hadis, fi Ummil Kitab. Apa maknanya? Fi Lauhil Mahfuz. Tetapi jumhur menyebut Al-Fatihah juga dengan Ummul Kitab, induk kitab. Yang dimaksud adalah induk dari seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena semua surat-surat yang ada dalam Al-Quran terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah tidak terwakili dengan surat apapun dari surat-surat lain. Sehingga ikhwan fillah azakumullah dikatakan dengan Ummul Kitab. Apalagi ada hadis yang sahih, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, hadis yang sahih dari Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, alhamdulillah rabbil alamin, Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Surat Al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin ila akhirih adalah induk Al-Quran. Ummul Kitab, induknya kitab. Wa sab'ul mathani, 7 ayat yang mulia, dan juga disebut Qur'anul azim. Jadi kalau dikatakan Qur'anul azim, kadang-kadang bermakna Al-Fatihah. Dia membaca Qur'anul azim, yakni membaca Al-Fatihah. Masih ada nama-nama lain, seperti dikatakan surat Al-Fatihah dengan Al-Hamd, dinamakan dengan As-Salah, dinamakan dengan Asy-Syifa, dinamakan pula dengan berbagai macam nama-nama yang lain. Masing-masing ada sebab-sebabnya. Seperti nama Al-Hamd karena mengandung pujian di dalamnya. Dinamakan As-Salah karena hadis Rasulullah SAW yang nanti akan kita baca pada keutamaan Al-Fatihah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, Qassamtus salah, aku bagi salah baini wa baina abdi, aku bagi salat antara aku dengan hambaku nisfain. Ketika dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani abdi. Ketika dikatakan ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi. Ketika mengatakan rabbil alamin au maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi. Ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ternyata salat yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Aku bagi salat menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku. Ternyata yang dimaksud adalah membagi surat Al-Fatihah. Ayat pertama, kedua, dan ketiga kata Allah, hadza, ini adalah untukku. Hambaku memuji aku, hambaku menyanjung aku, hambaku memuliakan aku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dengan dia. Artinya untuk hambanya dan untuk Allah Ta'ala. Ketika menyatakan ihdinas siratal mustaqim, kata Allah, hadza li'abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sampai akhir ayat semuanya untuk hambaku, kata Allah, wali abdi mas'al. Berarti aku membagi salat, maksudnya aku membagi Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah disebut juga dengan As-Salah. Adapun syifa, karena ada hadis yang berbunyi Fatihatul Kitab syifa'un likulli sam atau likulli sum, bahwa Fatihatul Kitab merupakan obat dari segala penyakit. Atau yang mirip dengan itu, ruqyah. Hadisnya lebih sahih, yaitu ketika para sahabat dalam satu safar, mereka dalam keadaan kelaparan, mereka singgah di satu kaum, mereka tidak mempersilahkannya sebagai tamu. Sampai ketika salah seorang mereka ada yang sakit, bahkan tokohnya, pimpinan sukunya, dan meminta kepada para sahabat tadi, apakah di antara kalian ada yang bisa menjampi? Maka mengatakan ada. Maka dibaca Al-Fatihah dan ternyata sembuh. Dan kemudian diberi hadiah.
disembelihkan seekor kambing dan sebagainya. Ketika pulang disampaikan pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Kalau Al-Fatihah adalah ruqyah, maka Al-Fatihah juga disebut dengan ar-ruqyah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi Sahih, di dalam kitab Sahih. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, surat ini dikatakan asasul Al-Quran, asasul Quran, dasar Al-Quran. Atau dikatakan pula oleh Yahya Ibn Abi Katsir Al-Kafiyah, yang mencukupi, atau Al-Wafiyah, yang melengkapi atau yang sempurna, ila akhirih. Demikian penamaan-penamaan tersebut yang sering dikenal adalah Al-Fatihah atau Ummul Kitab, atau apa yang disebut dengan Ummul Quran. Surat ini Makkiyah, turun di Mekah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Aliyah. Makkiyah, ini turun di Mekah. Qila, dikatakan pula bahwasanya dia turun di Madinah, seperti riwayat dari Abu Hurairah, Mujahid, wa Atha dan lain-lainnya. Tetapi disebutkan dengan qila, konon katanya, artinya menunjukkan riwayatnya lebih lemah. Bahkan ada yang berpendapat turun 2 kali, pernah turun di Mekah, pernah turun di Madinah. Dan kata Ibnu Katsir, hadza gharib, ini adalah gharib riwayatnya, gharib jiddan, kata beliau. Al-zahir wal ashbah al-awwal, kata Ibnu Katsir merajihkan pendapat yang paling rajih, yang paling zahir, yang paling ashbah, yang paling dekat dengan kebenaran adalah yang pertama, bahwa surat ini Makkiyah. Kenapa? Karena sudah turun di Mekah ayat Allah SWT yang berbunyi, walaqad atayna sab'an minal mathani, sungguh kami telah turunkan sab'an minal mathani, berarti telah turun, berarti di Mekah. Ini yang rajih, wallahu ta'ala a'lam. Adapun keutamaan surat ini, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Ibn al-Ma'la, beliau mengisahkan kisahnya dengan Rasulullah SAW. Aku pernah salat di masjid, fada'ani Rasulullah SAW falam ujibhu hatta sallait. Rasulullah SAW memanggilku, aku tidak mendatanginya sampai aku salat, sampai selesai salatnya. Istilah kita tanggung salat dulu, habis salat datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani, apa yang menghalangimu untuk mendatangi aku ketika dipanggil? Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli, ya Rasulullah tadi aku sedang salat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, alam yaqulillah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Rasulullah SAW kalau memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, la'u'limannaka a'zama suratin fil Qur'an, sungguh aku akan memberitahukan kepadamu sebesar-besar surat di dalam Al-Quran.